Halo cuy, kisah awalnya aku beli Satria FU karena selama ini aku pakai motor matic. Tanpa aku sadari, knalpotnya tidak ada pelindung dan akhirnya betisku menjadi mangsa panasnya knalpot tersebut. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana penanganan luka bakar knalpot mulai dari proses awal terkena sampai pada penyembuhannya. Yang pertama, kalian siapkan cairan sodium chloride 0,9% dan bisa kalian beli di apotek. Untuk cairan ini biasa disebut dengan cairan infus. Kalian perhatikan baik-baik cara membuka cairan infus karena tidak semua orang tahu. Sebab selama ini cairan infus selalu dibuka oleh pihak rumah sakit, baik dokter maupun suster. Penanganan luka bakar atau luka terkena panas knalpot di video ini adalah berdasarkan pengalaman saya dan penanganannya adalah menurut medis. Segalanya saya beli di apotek, jadi tidak alami atau natural atau asal-asalan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita selama ini. Cairan sodium chloride atau cairan infus ini dimanfaatkan untuk membersihkan luka panas atau luka bakar sebelum ditangani lebih lanjut. Setelah botol cairan infus dilubangi sedikit, kalian siramkan cairan infus tersebut pada bagian luka bakar atau luka terkena panas knalpot tersebut. Pada kasusku ini saya siramkan sepertiga botol cairan infus. Jadi tergantung dari permukaan luka bakar atau luka panas knalpot yang kalian alami. Semakin lebar atau semakin luas permukaannya, maka cairan infus yang dibutuhkan untuk disiram adalah lebih banyak dibandingkan yang saya lakukan ini. Setelah disiramkan secukupnya, cairan infus atau sodium chloride ini bisa kalian simpan kembali apabila cara membukanya seperti yang saya tunjukkan tadi di awal. Kalian tinggal mengembalikan posisi karet yang tadinya dilepas agar bisa menutupi lubang botol infus yang sudah kita buat tadi. Penanganan berikutnya setelah luka bakar atau luka panas knalpot disiram, kalian siapkan bioplasenton. Kalian bisa beli di apotek karena untuk bioplasenton ini memang berfungsi untuk menangani luka bakar atau luka panas knalpot. Untuk mengeluarkan isi salep bioplasenton ini, kalian bisa melubangi ujungnya dengan benda tajam seperti gunting, atau kalian juga bisa menggunakan tutup dari salep bioplasenton itu sendiri. Setelah dilubangi ujungnya, kalian siapkan cotton bud, kemudian tekan bawah dari kemasan bioplasenton tersebut untuk dikeluarkan di cotton budnya. Kemudian oleskan cotton bud yang sudah diberi bioplasenton tadi kepada permukaan luka bakar atau luka panas knalpot. Lakukan secara merata, jadi fungsi cotton bud ini adalah untuk menghemat salep bioplasenton dan untuk meratakan sampai ke detail permukaan yang terkena panas. Salep bioplasenton ini bentuknya bening, jadi seperti yang ada di video tersebut. Kalian ratakan sampai seluruh permukaan luka bakar atau luka panas knalpot tersebut tertutup oleh salep bioplasenton. Penyiraman luka menggunakan cairan infus dan mengolesi dengan bioplasenton dimaksudkan agar luka tidak mengeras.
Setelah diolesi merata, tutuplah luka tersebut dengan kain perban atau dalam hal ini saya menggunakan masker. Tujuan menutup luka dengan masker atau dengan perban tersebut adalah menghindari adanya debu yang akan menempel pada permukaan luka yang sudah kita sterilkan di awal tadi. Selain menghindari debu yang akan menempel, juga untuk mencegah cipratan air pada saat kita mencuci telapak kaki kita di kamar mandi. Tindakan menutup luka bakar atau luka panas knalpot yang telah kita sterilkan tadi cukup di awal saja. Tidak usah berulang kali ditutup, tetapi untuk proses yang pertama kalinya, kalian harus menutup lukanya tersebut. Untuk penanganan yang kedua, tidak perlu disiram lagi menggunakan cairan sodium chloride atau cairan infus, tetapi hanya menggunakan olesan salep bioplankton saja dan tidak perlu ditutup. Tetapi jika kalian bekerja dan selalu menggunakan celana panjang, maka perlu ditutup agar salep bioplankton tidak tergesek dengan celana dan tidak hilang. Saya melakukan pengolesan salep hanya sehari sekali saja. Setelah dalam beberapa kali atau beberapa hari saya melakukan pengolesan salep bioplankton terhadap luka, maka hasilnya akan mengelupas sendiri seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari penanganan luka bakar atau luka panas knalpot menggunakan cairan sodium chloride dan bioplankton. Kemudian kita siapkan whitening. Salep ini juga bisa dibeli di apotek. Ini fungsinya adalah mengembalikan warna bekas luka yang hitam tersebut menjadi seperti semula. Penanganannya hampir sama seperti cara kita mengolesi salep bioplankton. Kita gunakan cotton bud, kemudian kita ratakan salep dari whitening tersebut pada bekas luka yang sudah tidak mengeras atau tidak ada kulit kerasnya. Jadi itu sudah kulit asli, cuman warnanya berbeda. Untuk bekas luka panas knalpot tersebut warnanya hitam gelap, dan untuk mengembalikan seperti warna kulit aslinya kita gunakan whitening. Untuk whitening, bioplankton dan cairan sodium chloride bisa kalian beli di apotek. Harganya cukup murah, tidak terlalu mahal. Kita menangani luka bakar atau luka panas knalpot ini menggunakan medis karena banyak sekali yang melakukan dengan penanganan konvensional yang tidak ada hasilnya. Salep whitening bisa digunakan untuk kulit yang terkena api rokok atau bekas luka lainnya yang menghitam.